penerjemahan eh, satu tuntutan yang ditujukan kepada korporasi asing, gitu kan. Namun gugatan itu diajukan di peradilan Indonesia. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, keyakinanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapatku. Saya pernah menuntut korporasi asing, yaitu Citibank Amerika, menarik Citibank Amerika, dan juga Toyota Motor Corporation Jepang, gitu kan. Citibank Amerika itu terkait perjanjian kartu kredit yang saya lakukan dengan waktu itu Citibank Indonesia, yang merupakan cabang bank asing, gitu. Karena belakangan kemudian pemerintah kan mewajibkan bahwa cabang bank asing harus menjadi perusahaan Indonesia yang terpisah dari kantor pusatnya, gitu kan. Waktu itu perjanjian kartu kredit Visa dan Mastercard. Kemudian untuk Toyota Jepang, saya menarik sebagai produsen terkait perjanjian jual beli mobil Toyota Avanza saat itu, yang di dalam brosur dan katalognya, dan yang saya lihat langsung bahwa peleknya adalah alloy wheel 14 in, gitu kan. Namun pada saat mobil serah terima, gitu kan, tidak dijelaskan. Saya tidak menerima pemberitahuan secara langsung bahwa ternyata pelek yang terpasang campuran, yaitu artinya pelek yang terpasang hanya 4 pelek alloy wheel 14 inci, sedangkan pelek serepnya hanya steel wheel, pelek besi 14 inci juga, gitu kan. Nah, itu yang menjadikan saya menuntut menarik Toyota Jepang selain dari Toyota Indonesia, yaitu Toyota Motor Manufacture Indonesia dan Toyota Astra Motor, kemudian Auto 2000 juga saya tarik juga, gitu kan. Kemudian kalau tidak salah Astra Daihatsu saya tarik. Sedangkan untuk Citibank Amerika, jelas Citibank Indonesia saya juga tarik, dan otoritas juga saya tarik waktu itu BI, kemudian dilanjutkan dengan OJK. Namun saya tidak membahas tentang masalah gugatannya. Yang saya akan bahas adalah tentang translate. Pada saat mengajukan gugatan di salah satu pengadilan negeri di Jakarta, gitu kan, saya tidak tahu ada kebijakan baru bahwa setiap gugatan yang ditujukan kepada perusahaan asing, korporasi asing, yaitu dalam hal ini Citibank Amerika, saya diwajibkan untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya pertanyakan, gitu kan, kebijakan ini. Bahkan di dalam salah satu persidangannya, hakim juga demikian. Majelis hakim itu memerintahkan agar saya mentranslate gugatannya kepada Citibank USA dengan alasan agar mereka dapat mengerti tentang substansi dari gugatannya. Saat itu juga saya komplain kepada majelis hakim di persidangan, karena sebagai warga negara Indonesia mengajukan gugatan di pengadilan Indonesia, kita juga memiliki undang-undang tentang bahasa, bendera, dan lambang negara. Di dalam salah satu pasal yang saya ingat itu kurang lebih mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga di dalam BW, kalau tidak salah juga ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa gugatan yang diajukan di Indonesia harus menggunakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi waktu itu saya mempertanyakan kepada majelis hakim, gitu kan. Majelis hakim seolah-olah tidak tahu, gitu kan, tentang ini. Kemudian beliau juga berargumentasi dengan saya adanya tentang perma atau sema. Hal ini lebih aneh lagi, gitu kan, karena perma dan sema itu kan jelas di bawah undang-undang, gitu kan. Jadi secara hierarki ya jelas tidak mengikat, karena dari bawah tidak bisa melampaui peraturan yang di atasnya, gitu kan. Kemudian saya juga mempertanyakan, bukankah di Indonesia juga ada Departemen Luar Negeri, ada Menteri Luar Negeri, dan untuk perwakilan asing juga ada kedutaan besar, ada konsulat misalnya kan. Nah, kenapa tidak gugatan itu ditujukan kepada kedutaan besar di Indonesia? Bukankah mereka juga sebagai teritori perwakilan dari negara asing di Indonesia, gitu kan. Dan saya meskipun belum pernah membaca tentang
Departemen Luar Negeri atau hubungan masalah luar negeri atau undang-undang terkait dengan luar negeri gitu kan. Tapi menurut saya bahwa fungsi dari Departemen Luar Negeri itu kan untuk menjembatani hubungan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asingnya, gitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya kan bisa saja jika pengadilan itu profesional menyerahkan gugatan itu kepada kedutaan besar terkait, dalam hal ini kedutaan besar Amerika Serikat. Dan yang lebih anehnya lagi pada saat saya menggugat Toyota Jepang gitu kan, Toyota Motor Corporation Jepang, di salah satu pengadilan lain di DKI, saya tidak pernah diminta untuk mentranslate menjadi bahasa Jepang atau bahasa kanji gitu kan. Nah, ini kan aneh. Ya kan? Lembaga peradilan Indonesia yang didirikan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana peradilan itu semuanya berada di bawah peradilan yang paling tinggi, yaitu dalam hal ini Mahkamah Agung, ya kan. Ternyata di dalam prakteknya gitu kan, di DKI saja kan, dua peradilan yang berbeda, ya kan, menetapkan kebijakan yang berbeda tentang gugatan kepada korporasi asing, gitu kan. Nah, ini lebih aneh lagi gitu kan. Bahkan saya juga pernah dipanggil oleh salah satu pansek, panitia sekretaris ya, salah satu pengadilan. Beliau mengatakan ditegur oleh atasannya gitu kan di Mahkamah Agung bahwa itu ada kewajiban. Nah, kemudian saya juga sekakmat lagi, kewajibannya itu mana dasar hukumnya gitu kan. Kemudian ya sama gitu kan, intinya hanya menggunakan berdasarkan Perma dan SEMA gitu kan. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan sudah jelas kan. Perma SEMA itu di bawah undang-undang. Jadi menurut saya tidak mengikat gitu kan. Jadi ini aneh gitu loh. Kenapa juga peradilan itu, khususnya dalam hal ini misalnya lembaga peradilan tertinggi mahkamah, tidak mengajukan uji materi gitu kan, tentang misalnya tentang undang-undang bahasa bahasa bendera dan lambang negara, atau juga tentang kitab undang hukum perdata yang mewajibkan tentang bahasa Indonesia dalam setiap komunikasinya, karena gugatan ini diajukan di peradilan Indonesia. Demikianlah gitu kan pikiranku dan logikaku dan ingatanku ini yang menurut saya masih aneh, dan saya tidak tahu sampai sekarang apakah juga masih harus warga pencari keadilan itu apabila menuntut perusahaan korporasi asing itu kan harus mewajibkan translate. Jadi gugatannya diajukan dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa asing dari negara bersangkutan. Ini saya tidak tahu apakah memang undang-undang tentang bahasa bendera dan lambang negara sudah diuji materi, kemudian apakah juga BW juga sudah dirubah gitu kan, bahwa apabila gugatan kepada warga negara asing tidak harus dengan bahasa asing warga korporasi tersebut. Saya tidak tahu gitu, tapi sepengetahuan saya belum pernah membaca. Jadi artinya undang-undang bendera, bahasa dan lambang negara masih berlaku, demikian juga BW tentang kewajiban mengajukan gugatan dalam bahasa Indonesia juga belum berubah. Gitu kan. Mudah-mudahan kalau saya salah silakan dikoreksi gitu kan. Demikian pengalamanku, logikaku dan pikiranku ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Salam sukses dari Alok Beachwalk Bali. Yes.